bangun ruang, bidang, lengkung. Bersama lagi di channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Nah, pengantar, limas, dan kerucut, perhatikan gambar yang ada di layar. Dari urutan gambar di atas, dapat dipahami bahwa makin banyak sudut alas limas, makin mirip dengan kerucut. Jadi, kerucut itu sebenarnya termasuk limas, yaitu limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, ini ada limas segitiga. Kemudian ada limas segi 5, dan yang kita akan bahas yaitu kerucut. Nah, jadi secara bentuk kerucut itu mirip dengan limas. Lanjut pembahasan yang berikutnya. Unsur-unsur kerucut. Nah, perhatikan gambar. Unsur-unsur kerucut. Yang pertama, titik sudut itu ada 1 buah puncaknya. Nah, ini yang disebut dengan titik sudut. Yang kedua, rusuk ada 1 buah melingkar pada alasnya. Nah, ini rusuknya itu hanya 1 buah melingkar pada alasnya. Yang ketiga, sisi ada 2 buah, yaitu 1 buah lingkaran atau alas dan 1 buah bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang keempat, tinggi kerucut itu OP. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah tinggi kerucut ya. Yang kelima, diameter alas kita sebut di sini panjang sisinya adalah AB. Nah, ini yang disebut dengan diameter alasnya. Yang keenam, jari-jari alas OA. Nah, ini jari-jari itu nilai dari setengahnya diameter ya. Nah, ini ada OA sama OB ya. Itu adalah jari-jari alasnya. Yang ketujuh, pelukis. Nah, pelukis di sini adalah sisi miringnya, yaitu AP. Nah, ini ada AP sama ada BP. Nah, ini adalah unsur-unsur kerucut. Mudah ya? Kita lanjut yang berikutnya yaitu luas kerucut. Nah, ini ada cara membuat kerucut. Perhatikan, ada lingkaran. Nah, kita akan cara membuat kerucut. Nah, ini kita ambil. Selanjutnya kita masukkan menjadi nilai atau bentuk bangun ruang ya, yang disebut dengan kerucut. Nah, di sini ada pelukis kita sebut sebagai nilai S ya. Pelukis tadi sama dengan sisi miringnya ya. Nah, ini. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah alasnya. Alasnya bentuknya adalah lingkaran. Nah, ini yang membentuk lingkaran. Kemudian lanjut. Nah, juring lingkaran dipotong dan digunakan jadi selimut kerucut. Nah, di sini bentuk dari juring lingkaran ini ya, yang sudah kita ambil tadi membentuk selimut kerucut. Jadi kerucut terdiri dari alas berbentuk lingkaran dan selimut itu sama dengan juring lingkaran besar. Nah, S ini adalah simbol dari pelukis pada kerucut atau jari-jari lingkaran. P, nah P ini itu sama dengan AP ya, AP. Nah, keliling alas kerucut, ya, keliling alas kerucut itu sama dengan panjang busur AB. Nah, panjang busur AB. Nah,
Kita lanjut, luas limut dan luas sisi kerucut. Nah, pembahasan pengantar untuk diskusi kelompok ya. Silakan teman-teman atau adik-adik. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menghitung luas limut kerucut? Nah, ini. Yang kedua, bagaimana pula cara menghitung luas sisi kerucut? Nah, kita akan bahas ya berikutnya. Jadi simak baik-baik dan dukung channel Teguh History caranya dengan like, subscribe, dan komentar di video yang teman-teman tonton, termasuk video ini ya. Oke, sudah siap? Kita lanjut. Let's go. Yang A, lingkaran besar. Nah, diperhatikan di sini lingkaran besar yang diarsir. Ya, di sini kita buat garis A ke B ya. Dengan titik pusatnya di situ adalah 0 ya. Nah, yang B jaring-jaring kerucut. Nah, ini kita ambil dari lingkaran tersebut ya, lingkaran yang tadi yang ada arsirannya kita ambil seperti ini bentuknya. Kemudian ada lingkaran kecil di sini pusatnya P dengan jari-jari R. Nah, selimut kerucutnya adalah yang tadi kita sudah ambil di lingkaran besar. Nah, hubungan lingkaran besar dengan jaring-jaring kerucut. Yang pertama, jari-jari lingkaran besar menjadi pelukis pada kerucut itu sama dengan S. Yang kedua, luas limut kerucut ya atau disingkat LSK itu sama dengan luas juring ABO atau warna kuning. Nah, yang tiga, keliling alas kerucut itu sama dengan panjang busur AB atau garis lengkung warna merah. Nah, ini yang disebut dengan keliling alas kerucut atau panjang busur AB. Nah, yang keempat berlaku perbandingan. Nah, perhatikan di sini ada luas lingkaran besar, yaitu sama dengan keliling lingkaran kecil, ya atau kita sebut P di sini, ya keliling lingkaran kecil dibagi dengan keliling lingkaran besar. Nah, perhatikan. Nah, maka untuk setiap kerucut seperti di sebelah kiri ya berlaku rumus. Nah, yang pertama, luas selimut kerucut itu sama dengan PRS. P-nya adalah 3,14 atau 22/7. R-nya adalah jari-jari. Nah, S-nya ini adalah sisi lengkungnya ya atau pelukisnya. Yang kedua, luas alas ya, simbolnya LA itu sama dengan PR kuadrat. Nah, luas alas di sini yang jelas ya ini adalah bidang datar lingkaran ya, bentuk lingkaran. Jadi rumusnya adalah PR kuadrat. Yang ketiga, luas sisi seluruhnya. Nah, maka kita jumlahkan saja ya, luas sisi seluruhnya atau kerucutnya itu sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Nah, keterangannya AO sama OB ini adalah jari-jari ya, yang di alas kerucut. Kemudian OP ini adalah tinggi kerucut itu sendiri. Kemudian AP itu sama dengan PP ya, AP itu sama dengan PP atau yang disebut dengan pelukis kerucut. Kemudian di sini ada nilai S. S ini adalah sisi miring ya. Kalau kita cari bisa menggunakan konsep Pythagoras. S pangkat 2 itu sama dengan R ya, ini R. R pangkat 2. Nah, T-nya ini kita sebut sebagai tingginya atau T pangkat 2. Nah, kita biar paham lanjut ke contoh soal ya. Diperhatikan baik-baik. Contoh yang pertama, suatu kerucut jari-jari alasnya itu 10 cm dan tingginya itu 24 cm. Hitunglah yang A luas selimut kerucut itu, yang B luas sisi seluruhnya. Nah, penyelesaiannya di sini diketahui nilai R-nya 10 cm dan tingginya itu sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan luas selimut, yang B-nya luas sisi seluruhnya. Nah, kita jawab yang A luas selimut itu sama dengan PRS. Nih, perhatikan. Nah, S itu tadi sudah kita sampaikan bahwa S ini adalah pelukisnya atau sisi miringnya. Nah, nilai S di sini kita akan cari dengan cara menuliskan jari-jarinya adalah 10 pangkat 2, tingginya adalah 24 pangkat 2. Maka garis pelukisnya itu adalah akar dari 676 itu sama dengan 26.
Maka pi-nya itu kita pakai 3,14 kali 10 cm jari-jarinya, 26 cm itu adalah pelukis kerucutnya. Maka hasil akhirnya adalah 816,4 cm persegi. Mudah ya? Nah, next. Berikutnya yang B, pertanyaan yang B adalah luas sisi seluruhnya. Nah, luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, maka PR pangkat 2 ditambah dengan PRS. 3,14 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini luas lingkarannya ditambah tadi yang udah dicari 816,4. Maka hasil akhirnya adalah 1130,4. Nah, jadi luas sisi seluruhnya itu sama dengan 1130,4 cm persegi. Lanjut, contoh yang kedua. Suatu kerucut luas sisi seluruhnya sama dengan 704 cm persegi. Jika panjang jari-jarinya sama dengan 7 cm, tentukan yang A panjang pelukisnya, yang B tinggi kerucut itu. Nah, penyelesaiannya perhatikan, kita tulis lagi ya yang diketahui sama yang ditanyakan. Langsung saja kita jawab. Luasnya itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas seluruhnya ya. PR pangkat 2 tambah PRS. Nah, maka luas sudah diketahui. Maka kita tulis 704 sama dengan pi-nya 22 per 7 ya. Karena nilai jari-jarinya di sini pakainya 7. Nah, 7 pangkat 2 ditambah 22 per 7 dikali 7. Nah, kita cari garis pelukis kerucutnya. Maka hasil dari uraian ini ya perkalian sama penjumlahan adalah 154 plus 22S. Nah, maka perhatikan. Nah, pindah ruas ya. Untuk yang nilai variabel kita taruh di ruas kiri. Kemudian nilai yang konstanta di sebelah kiri kita pindah ke ruas kanan. Jadinya seperti ini. Maka selanjutnya sama dengan 550 ya. Nah, maka nilai S-nya 550 dibagi 22. Nilai S-nya adalah 25. Jadi pelukisnya itu sama dengan 25 cm. Nah, ini ilustrasinya seperti ini gambarannya. Nah, nih perhatikan. Yang B itu kita akan cari garis pelukis kerucutnya. S maka 2. Nah, S di sini adalah pelukisnya tadi 25. Kemudian nilai jari-jarinya 7. Nah, 7 pangkat 2. Nah, yang kita akan cari nilai T-nya atau tingginya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan saja ya. 25 pangkat 2, 625 sama dengan 7 pangkat 2, 49. Ini kita akan cari pindah ruas sama kayak tadi. Nah, selanjutnya T pangkat 2 itu 576. Biar dapat nilai T masing-masing diakarkan, maka T sama dengan 24. Tinggi kerucut itu sama dengan 24 cm. Mudah ya?